Hai, saya Wahyu di sini. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sebagian teman-teman yang mempertanyakan, Mas, kalau karaokean pakai aplikasi apa gitu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa saya tidak mempergunakan aplikasi apapun untuk menyanyi. Jadi saya murni mempergunakan perangkat audio. Nah, selain saya menjawab pertanyaan tadi, saya di sini akan lebih meyakinkan lagi kalau memang benar-benar saya tidak mempergunakan aplikasi apapun. Nah, audio ini atau rekaman ini sampai selesai mohon didengarkan dan tidak akan saya edit, sedikit pun tidak akan saya edit. Tidak akan saya rubah gitu, tidak akan saya buat-buat begitu ya. Jadi murni. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan untuk membuktikan bahwa saya tidak mempergunakan aplikasi karaokean, aplikasi karaoke ya, karena memang benar-benar saya tidak pakai aplikasi nyanyi, entah itu Wishing atau mungkin Smule atau apalah gitu. Saya nggak pakai begituan. Benar-benar saya pakai perangkat audio Soundcard. Di sini yang saya pakai adalah Soundcard. Nah, saya akan menjelaskan apa saja. Kalau menunjukkan berarti kan ada gambarnya, tapi di sini kan saya merekamnya rekam audio ya. Jadi saya akan menjelaskan apa saja yang saya persiapkan ketika saya mau karaokean. Gitu ya, menyanyi karaoke. Yang pertama yang jelas sebentar saya ambil soundcardnya itu sendiri. Nah, di sini memang nggak bisa saya dengarkan ya karena alat kan, atau saya nggak bisa menunjukkan karena memang saya tunanetra, jadi ya tidak bisa menunjukkan videonya gitu loh. Cuman saya akan jelaskan. Jadi di sebelah saya ini ada soundcard, dan di soundcardnya ini sudah ada dua kabel yang tercolok ya, terpasang di soundcardnya tentunya. Soundcardnya ini terbuat dari metal ya ini. Nah itu ya, mungkin hanya bisa menunjukkan seperti itu saja. Untuk lebih jelasnya dengerin sampai selesai biar yakin bahwa saya pakai alat itu. Itu yang saya persiapkan soundcardnya, dan di soundcardnya sudah terpasang dua kabel. Yang pertama itu kabel untuk recording, untuk merekam suaranya, hasil suara yang dihasilkan oleh soundcard itu sendiri. Yang kedua adalah kabel instrumen atau kabel musik. Jadi kabel itu berfungsi untuk memasukkan musik karaoke ya, yang untuk digunakan untuk menyanyi tentunya. Lalu apalagi yang saya persiapkan, yaitu di sini saya mempersiapkan headset. Headset ini untuk monitor suara yang dihasilkan oleh soundcard. Jadi dari musiknya, dari suara kita, nah itu kita bisa dengarkan di headset ini. Jadi misalkan musiknya terlalu kenceng, kita bisa turunkan volumenya di soundcardnya, atau misalkan kurang kenceng kita bisa naikkan volume yang ada di soundcardnya. Misalkan musiknya terlalu kecil, kita bisa naikkan. Nah, semua itu bisa kita dengarkan di headset ya, di headsetnya. Oke, yang kedua adalah yang kedua ya, headset ya. Ya, entahlah yang kedua atau yang keberapa. Pokoknya hitungannya begitu ya. Tadi ada soundcard plus kabelnya ada dua, sama headset ya, yang kedua lah. Barang yang kedua. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, itu mikrofon. Mic yang saya pergunakan ini adalah mic satu arah ya, mic kondensor satu arah.
namanya mic BM800. Untuk soundcardnya tadi saya lupa menyebutkan, soundcardnya saya mempergunakan soundcard tipe V8. Oke. Di sini saya pakai mic BM800. Sebelumnya saya pakai mic clip on yang kecil ya. Kalau mic BM800 ini besarnya seperti gelas gitu, gede, jadi kayak gelas minum, yang bukan yang ada pegangannya yang gede gitu, enggak segede itu, yang biasa gitu, kayak kaleng ya, kaleng minum. Oke, ada BM800 untuk suara saya biar bisa masuk di rekaman. Dan bagaimana cara untuk mempersiapkannya? Oh ya, saya juga lupa untuk musiknya. Saya di sini saya di sini ada HP E63. Jadi ada dua perangkat HP. Yang satunya ini yang saya buat ngerekam suara ini, buat record tentunya. Yang HP satunya ini, perangkat satunya ini buat musiknya atau instrumennya. Jadi di sini saya sudah punya, sudah punya lagu-lagu karaokean ya. Ini. Jadi musik karaoke-nya saya taruh di HP satunya. Nah, bagaimana cara untuk prosesnya? Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, karena memang di sini saya hanya menunjukkan apa saja persiapan yang saya lakukan ketika mau karaokean. Yang pertama, saya akan pasangkan dulu headsetnya di soundcard, tentunya di lubang untuk headphone. Nah, jadi lubang headphone-nya ini untuk monitor tentunya. Oke, saya akan pasang dulu. Jadi dengerin sampai selesai ya. Ntar saya pasang dulu. Oke. Dan audio ini tidak akan saya edit, tidak akan saya rubah, tidak akan saya gimana-gimanakan, murni ya. Oke, headsetnya sudah terpasang. Lalu yang selanjutnya saya akan memasangkan perangkat satunya, HP satunya, di kabel yang untuk musik. Jadi jangan salah ya. Yang untuk record ya di record, kabel record. Biasanya terkenalnya kalau di YouTube itu left 1, left 2 gitu. Nah, saya akan pasang dulu HP-nya yang satunya. Sebentar. Nah, kalau ada peringatan begini, nah, pilih yang musik ya, untuk memaksimalkan musiknya tentunya. Dan kabelnya ini saya pasangkan di lubang headset ya, lubang headset dari HP-nya. Oke, sudah saya pilih musik. Nah, saya jelaskan kenapa saya memilih mic BM800. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mic BM800 ini adalah mic satu arah. Mic satu arah itu adalah mic yang ketika kita pergunakan, jadi suara-suara berisik yang ada di luar, seperti mungkin barusan terdengar ya suara tokek ya di belakang saya. Nah, ketika saya pakai mic BM800, suara-suara di sekitaran saya yang mungkin berisik atau apa itu tidak akan masuk di rekaman. Jadi kalaupun masuk juga kecil, nggak
nggak banter ya, itu nggak berisik atau nggak banter. Nah, kalau ini kan masih belum, audionya masih belum saya masukkan di soundcard, jadi HP yang untuk ngerekord ini belum saya sambungkan di soundcard. Nah, setelah itu saya akan pasang dulu mic-nya di soundcard-nya ya. Sebentar. Oke, sudah terpasang mic-nya di soundcard-nya. Nah, jadi memang seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti cara saya karaokeannya, ya agak ribet memang. Jadi membutuhkan alat-alat seperti ini gitu loh. Memang bisa sih mempergunakan mic yang ada di headset karena memang ada jalurnya juga, ada colokannya juga di sini untuk mic headset, tapi kurang maksimal gitu ya. Saya juga kebetulan punya mic clip on ya. Cuman mic clip on itu suaranya terlalu luas ya, jadi suaranya agak terlalu luas, jadi suara-suara yang berisik di luaran kerekam gitu akhirnya. Makanya saya pilih mic BM800, beli lagi mic BM800 untuk memaksimalkan suaranya biar bersih, tidak ada suara lain selain saya nyanyi dan musiknya saja gitu. Oke. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau di soundcard ini juga ada jalur untuk mic headset, cuman karena tidak maksimal suaranya nampak banget kalau pakai headset, jadi saya akhirnya juga beli mic gitu ya, karena sebelumnya saya pakai mic headset kok kurang maksimal, jadi akhirnya saya beli mic. Oke, sudah terpasang. Yang terakhir adalah saya hidupin dulu soundcardnya. Oke, udah hidup. Jadi ada tandanya di telinga saya itu. Tandanya bukan pakai nada ting dung ding, bukan gitu ya. Tapi ada tandanya kayak ada noise yang terdengar. Kayak salon dihidupin gitu. Ces kita. Terus habis itu yang terakhir, setelah saya hidupin soundcard, di sini saya akan masukkan untuk HP yang untuk recording ini ke soundcardnya. Jadi bisa teman-teman perhatikan suaranya nanti akan berubah. Terus nanti saya akan ngomongnya pakai mic yang sudah tersambung di soundcardnya tentunya. Oke, saya akan sambungkan ini ya, HP yang ini yang saya buat record ini ke soundcardnya. Oke, sebentar. Oke, saya akan sambungkan dulu. Barusan saya melepas ini ya, melepas case karena case-nya terlalu tebal. Jadi tidak bisa saya sambungkan ke kabel. Nah, saya akan sambungkan ke kabelnya soundcard, kabel recordnya tentunya. Oke, saya akan sambungkan dulu. iPhone terhubung. Volume musik disetelkan 60%. Battery level 90%. Oke. Ya. Kebalik barusan. Ininya mic-nya. Ya memang seperti itu ya. Kalau mic satu arah harus dicek dulu ininya. Apakah udah benar apa enggak. Jadi kalau kebalik ya pasti akan beda suaranya. Jadi seperti ini. Ya, cek satu. Nah, itu kebalik barusan ya. Nah, ini mic satu arah itu seperti ini. Jadi hanya menangkap suara saya saja. Dan ini adalah hasil dari
suara yang dihasilkan oleh Soundcard, rekaman yang dihasilkan oleh Soundcard. Dan bagaimana caranya saya memutar lagu ya tinggal saya putar saja. Nah, ini HP yang untuk lagu ya. Nah, itu. Jadi memang sengaja tidak saya matikan vokalisernya biar lebih jelas. Saya akan pilih salah satu saja. Kalau misalkan mau ini ya, misalkan musik ini tinggal di play saja. Nah, cara ngerekamnya kalau misalkan mau ngerekam biar nggak masuk ininya apa namanya vokalisernya ya saya matikan seperti ini. Nah, saya matikan. Jadi saya pasin dulu ke lagunya, lalu saya matikan. Toknya saya matikan. Jadi seperti itu cara ngerekamnya biar bersih, itu tidak ada suara vokaliser atau apa begitu. Jadi tinggal saya play begini. Nah, tinggal di play begitu, baru saya nyanyi. Nah, ini suara musiknya bisa dinaikkan, bisa diturunkan di Soundcard-nya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, suara musik, suara saya sendiri itu bisa didengarkan di monitor yang ada di headset. Jadi bisa dinaikkan seperti ini. Atau bisa diturunkan. Jadi nanti hasilnya bisa dicek di rekamannya ya. Jadi kayak gitu. Nah, di HP satunya tetap merekam ini. Stop, tombol. Nah, Istirahat, tombol. tetap merekam. Recording 50.200. Stop, tombol. Nah, jadi biar tidak bocor untuk HP yang untuk ngerekam. Jadi ketika saya selesai menyanyi, saya kasih jeda, lalu baru saya stop rekamannya. Stop, tombol. Nah, baru saya klik stop. Karena kalau misalkan habis nyanyi terus saya stop kan nggak bagus ya. Nah, setelah proses rekaman baru saya edit pakai audio cut editor. Audio cut editor itu untuk menghapus bagian depan atau mungkin bagian belakang yang dirasa harus dibuang. Nah, itu saya pakai aplikasi baru. Hanya aplikasi pendukung. Terus untuk rekaman suara saya juga pakai aplikasi pendukung. Rekaman suaranya saya di sini pakai HiKey ya. HiKey MP3. Terus untuk editing audio, potong memotongnya saya pakai MP3 cut editor. Lalu untuk merubah ke ini audio ke video itu saya pakai Audio Lab. Bener apa enggak ya nyebutnya ya Audio Lab gitu. Nah, biar bisa saya unggah ke Facebook atau bisa saya unggah ke story di WA begitu. Jadi seperti itu cara saya karaoke, jadi benar-benar tidak mempergunakan aplikasi karaokean. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti cara saya memang agak ribet. Tapi hasilnya seperti yang sudah teman-teman dengarkan selama ini. Gitu. Hasilnya memang memuaskan walaupun ribet. Mungkin begitu saja ya yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan ini tidak ada lagi pertanyaan, Mas pakai aplikasi apa karaokeannya, Mas
nyanyinya pakai aplikasi apa begitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan di lagu berikutnya. Jangan lupa yang mau request silahkan tinggalkan pesan di inbox ataupun di WhatsApp bisa juga. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan.